duduk di teras akademi. Sedangkan teman-temannya tengah membicarakan kedatangan instruktur baru yang akan mengajar mereka. Nona Liu datang dan mengejutkan mereka semua. Aku instruktur baru di sini. Selain menjadi instruktur kalian, aku juga menangani persoalan pertandingan akademi yang akan dilaksanakan sebulan dari sekarang, ucap Nona Liu kepada para murid. Apa yang dia lakukan di sini? Apa yang akan dia ajarkan kepada kami? Dia juga menjadi juri dalam pertandingan akademi. Dia akan memakanku hidup-hidup, ucap si Olang dengan kesal. Para murid telah masuk ke dalam kelas dan telah bersiap menerima materi pertama dari Nona Liu. Namun si Olang terlihat sangat tak bersemangat. Pelajaran pertama yang akan kuajarkan pada kalian adalah mengenai Divine Spirits, ucap Nona Liu kepada para murid. Divine Spirits itu adalah hal yang paling kuat di seluruh negara, ucap salah seorang murid. Mereka juga sangat bersemangat dan tak sabar menerima pelajaran tersebut. Sedangkan si Olang terlihat bodoh amat akan hal tersebut. Seperti yang kalian ketahui, semua orang berkesempatan membangkitkan roh ilahinya ketika berumur 18 tahun. Setelah kalian terbangun dengan roh kalian, kalian akan memiliki kekuatan yang sangat kuat, ucap Nona Liu menjelaskan kepada semua murid. Dan setiap tahun mereka yang telah berumur 18 tahun bisa pergi menuju Pavilion Divine Spirits untuk dapat membangkitkan roh mereka. Dan ketika kalian telah berhasil, kalian akan mendapat hadiah kekayaan dan gelar dari pemerintah. Baiklah, sekian untuk materi hari ini, ucap Nona Liu pada para murid. Aku seharusnya kabur jika tahu yang menjadi instruktur adalah orang ini, ucap si Olang dalam hatinya. Nona Liu kemudian menarik baju si Olang. Bagaimana kalau kita berbicara mengenai hal ini di kantor saja, ucap Nona Liu mengajak si Olang. Sial, apa yang akan dia lakukan padaku, ucap si Olang dengan pasrah. Kemudian sesampainya mereka di kantor, Nona Liu kembali menggodanya. Jadi haruskah aku memanggilmu Tuan Lone Wolf atau si Olang, ucap Nona Liu kepadanya. Bisakah langsung ke inti pembicaraan saja, ucap si Olang dengan kesal. Jika kamu bersedia membantu keluarga Liu, maka kita bisa melakukan semua untuk membangkitkan roh ilahimu, ucap Nona Liu kepada si Olang. Aku telah mendengar jika ada 100 orang yang telah mencoba membangkitkan rohnya, namun tak ada satupun yang berhasil. Lalu bagaimana keluarga Liu bisa membantu membangkitkan roh ilahiku? Tanya si Olang kepada Nona Liu. Keluarga Liu memiliki rencana tersendiri. Aku akan memberitahumu jika kau bersedia menerima tawaranku, ucap Nona Liu sambil menggodanya. Beri aku waktu untuk memikirkan hal ini, ucap si Olang sambil berlari ketakutan. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Di rumahnya terlihat si Olang tengah membersihkan kaki bibinya. Jika aku tidak berhasil membangkitkan roh yang berguna, apa aku masih bisa berkultivasi dengan kuat? Tanya si Olang pada bibinya. Tentu saja kau bisa melakukannya, jawab sang bibi sambil meletakkan bukunya. Lalu bagaimana cara melakukannya? Si Olang kembali bertanya dengan penasaran. Kau bisa melakukannya dengan cara mengambil roh milik orang lain, ucap bibinya menjelaskan pada si Olang. Jawaban itu pun membuat si Olang sangat terkejut. Surga menciptakan orang-orang dengan bawaan lahir memiliki roh ilahi. Tapi ada kesempatan untuk seseorang mengambil roh milik orang lain. Tapi metode ini sangat sulit dilakukan. Apa kau mengerti? Tanya sang bibi kepada si Olang. Jangan khawatir bibi, aku tidak akan melakukan hal bodoh, jawab si Olang sambil tersenyum. Kemudian keesokan paginya si Olang pun berangkat menuju akademi. Di tengah-tengah perjalanan ia mendengar orang-orang membicarakan kedatangan Zantian. Zantian kini telah kembali. Si Olang pasti akan dibuat babak belur olehnya, ucap salah seorang dari mereka. Dan benar saja, rupanya Zantian telah menunggu kedatangannya. Hei kau anak yatim yang diasuh oleh orang lumpuh, kakakku telah kembali sekarang. Apakah kau merasa takut?
ucap Zantian menghina Siolang. Siolang yang kesal segera melemparkan belatinya. Apa kau sudah lupa dengan pertarungan terakhir kita? Ucap Siolang dengan tegas. Aku akan memberimu dua pilihan. Kuhancurkan salah satu kakimu, atau berlutut di depan akademi selama 2 jam. Ucap kakak Zantian pada Siolang. Jika aku tak mau menuruti perintahmu, apa yang akan kau lakukan? Jawab Siolang dengan tenang. Kalau begitu aku akan menghabisi kau dan bibimu yang lumpuh. Ucap kakak Zantian mengancam Siolang. Aku tak akan membiarkan hal itu terjadi. Justru aku yang akan menghabisimu sampai kau meminta pengampunan. Jawab Siolang dengan tegas. Mereka pun akhirnya bertarung. Siolang mengeluarkan kekuatannya dan membuat kakak Zantian terdesak. Kurang ajar, anak ini benar-benar ingin mati. Aku akan menghabisimu, ucap kakak Zantian dan berusaha menyerang Siolang. Namun serangannya berhasil dimentahkan oleh Siolang dengan mudah. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melakukannya? Padahal kau masih berada di tingkat warrior, ucap kakak Zantian dengan gemetar. Kakak Zantian masih belum menyerah dan kembali menyerang dengan kekuatan penuhnya. Namun hal itu kembali tak berhasil, hingga akhirnya Siolang berbalik menyerangnya. Sekarang giliranku, ucap Siolang dengan mengeluarkan pukulannya, yang membuat kakak Zantian terpental sangat jauh. Jika kau berani menghina keluargaku, aku akan menghabisi keluargamu, ucap Siolang sambil menginjak tubuh Zantian. Kemudian datanglah Situ Yingkong yang merupakan tetua agung dari keluarga Situ. Siapa yang berani menyerang keluarga Situ? Tanya Yingkong dengan tegas. Siolang, habisi aku jika kau berani, atau seluruh keluargamu akan mati, ucap Zantian mengancamnya. Lepaskan dia sekarang atau aku akan menghabisimu, ucap Yingkong pada Siolang. Baiklah, aku akan melepaskan dia sekarang, ucap Siolang sambil memainkan belatinya. Apa yang akan kau lakukan padaku? Tanya Zantian dengan ketakutan. Mengira akan menghabisinya, Siolang justru mempermalukannya dengan merobek semua bajunya, dan membuat Zantian sangat malu, hingga menjadi pusat perhatian orang-orang yang melihatnya. Melihat hal itu, Yingkong sangat marah, dan mengeluarkan kekuatannya yang membuat Siolang tak bisa bergerak. Di saat Yingkong akan menyerangnya, Nona Liu segera datang dan berhasil menangkis serangan Yingkong dengan teknik tangan gioknya. Nona Yu, beraninya kau menghentikan seranganku, ucap Yingkong dengan kesal. Tolong biarkan dia pergi sebagai kemurahan hatimu. Aku akan memberimu kompensasi yang lebih menguntungkan, jawab Nona Liu pada Yingkong. Omong kosong, kau seharusnya tak pantas mengatakan ini padaku, ucap Yingkong dengan sangat marah. Cepat tangkap anak itu, perintah Yingkong pada anak buahnya. Siolang bersiap mengumpulkan energinya. Namun tiba-tiba muncul ledakan yang membuat mereka semua terpental. Kau tak pantas menyakiti anak itu, ucap Master ke-8 yang datang dan mengagetkan mereka. Tuan Master, apa maksudmu bicara seperti itu? Tanya Yingkong dengan kebingungan. Siolang adalah salah satu dari milikku. Cepat kalian pergi atau aku akan menghabisi kalian semua, ucap Master ke-8 kepada Yingkong dan pasukannya. Master ke-8, bisakah Anda memaafkan keluarga Situ? Jadi kita bisa mempererat hubungan kita, ucap Yingkong pada sang Master. Mempererat hubungan? Apa kau berpikir kita membutuhkan sebuah hubungan? Cepat kalian pergi dari sini, ucap Master ke-8 dengan nada membentak. Apa kau mengira aku takut dan lemah di hadapanmu? Jawab Yingkong sambil tertawa. Yingkong kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuat formasi kura-kura mistik. Aku berpikir jika kau baik-baik saja dengan formasi kura-kura mistikku, ucap Yingkong dengan jumawa. Siolang mencoba membantu Master ke-8, namun Nona Liu mencegahnya.
Kau cukup diam saja di sini, kita bukan tandingan mereka, pinta Nona Liu pada Siolang. Membunuh semut-semut ini, aku hanya perlu menggunakan satu gerakan, ucap Master ke-8 yang telah bersiap dengan kekuatannya. Sang Master pun menyerangnya. Jadi cuma segini kekuatanmu? Aku sejujurnya ingin merasakan kekuatan yang lebih besar darimu, ucap Yingkong dengan sombongnya. Yingkong kemudian meningkatkan formasinya menjadi lebih besar. Waktu yang pas untuk melakukan perubahan, ucap sang master sambil tersenyum. Fury of the Raging Lion. Kemarahan sang harimau mengamuk. Sang master pun mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, dan membuat Yingkong tak mampu menandingi kekuatannya. Yingkong terpental dan semua pakaiannya terbakar oleh kekuatan singa api mengamuk. Yingkong pun segera berlari pergi dengan perasaan malu. Terima kasih Master, kau telah menyelamatkanku, ucap Siolang pada Master ke-8. Tidak apa-apa, kau merupakan petarungku untuk pertandingan monster. Jadi sudah kewajibanku untuk menolongmu, jawab sang Master kepadanya. Nona Liu kemudian menghampiri Siolang dan menggenggam tangannya, dan membuat Siolang sedikit risih. Tuan Siolang, maukah kau bergabung dengan keluarga Liu? Kita merupakan salah satu dari 3 pilar kekuatan di kota Yaowa, ucap Nona Liu membujuknya. Bagaimana jika kau bergabung dengan Drizzle Villa milikku saja, ucap sang master menyangkalnya. Kedua guru ini saling berebut dan membujuk Siolang untuk mau bergabung dengan mereka. Setengah dari toko perbelanjaan di kota Yaowang milik keluarga Liu, ucap Nona Liu mencoba memamerkan kehebatan keluarga Liu. Drizzle Villaku setiap hari mendapat pemasukan minimal 100 emas, balas Master ke-8 yang tak mau kalah. Jika kau bergabung dengan keluarga Liu, aku akan membiarkan kamu menikmatiku kapanpun kau mau, ucap Nona Liu yang terus menggoda Siolang. Astagfirullah, jangan dengarkan godaan janda genit itu Siolang. Sebaiknya kau ikut bergabung denganku saja, ucap sang master terus meyakinkan Siolang. Siolang pun sangat bingung untuk memutuskan memilih bergabung dengan keluarga Liu atau Drizzle Village milik Master ke-8. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Kita akan lanjut di chapter berikutnya. Terima kasih.